Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah kalian lihat di judul, di video kali ini Kagit akan membahas materi dan contoh soal tentang turunan fungsi trigonometri. Oke, sebelum ke contoh soal yang lebih rumit, Kagit mau jelasin dulu dasarnya atau basicnya. Jadi setiap fungsinya y sama dengan sin x, gitu ya. Nah, ini turunannya y aksen itu adalah cos x. Jadi turunannya sin itu adalah cos. Misalnya bentuk lainnya bisa sin 2x. Nah, kalau ada angka 2-nya kayak gini, berarti y aksennya jadi 2-nya ke depan. 2 cos 2x. Gitu ya. Nah, simpelnya boleh ditulis jika ada y sama dengan sin ax, itu maka turunannya y aksen itu adalah a cos AX gitu ya. Nanti si A-nya itu berupa bilangan. Oke. Nah, konsep yang kedua, Y itu sama dengan cos X gitu ya. Jadi turunannya si cos. Oke, turunannya cos adalah min sin. Minus sin X gitu. Kalau Y-nya cos 5X misalnya. Nah, berarti ini turunannya y aksen itu sama dengan minus 5. Jadi 5-nya ke depannya, lalu sin 5x. Atau bisa ditulis setiap fungsi y sama dengan cos ax gitu ya. Maka turunannya y aksen itu adalah minus a sin ax. Seperti itu kira-kira. Nah, selain dua konsep ini tetap berlaku juga teknik-teknik turunan atau teknik diferensial di kelas 11 ya. Kalau ada yang lupa, saya ingetin lagi. Misalnya ada fungsi y-nya itu perkalian ya, u kali v. Nah, ini turunannya y aksen itu sama dengan u aksen kali v gitu ya, ditambah v aksen kali u. Nah, ini masih berlaku. Kalau ada fungsinya pembagian u bagi v ya, ini turunannya y aksen itu sama dengan u aksen dikali v dikurang v aksen kali u per v kuadrat gitu kan. Kalau dia berupa pangkat, fungsi yang ada pangkatnya y sama dengan u pangkat n gitu. Nah, ini turunannya y aksen itu sama dengan u aksen dikali gitu ya, n pangkatnya turun ke depan kan, lalu dikali u pangkatnya kurangin 1 kayak gitu. Nah, basic-basic ini, dasar-dasar ini, tekniknya itu masih digunakan untuk bab ini, turunan fungsi trigonometrik. Di sini ada contoh soal yang pertama. Soalnya sebagai berikut. Turunan pertama dari fx sama dengan 3 sin x kurang 4 cos x tambah 2 adalah... Kalau soalnya penjumlahan atau pengurangan, berarti ini diturunin satu-satu ya. Oke. 3 sin x turunan sin itu tadi cos. Oke, berarti untuk fx sama dengan 3 sin x jadinya 3 cos x. Oke. Lalu turunan cos itu tadi min sin, berarti dikurang gitu ya. Min 4 sin x. Ya kan? Lalu ditambah turunan dari 2 nih. 2 ini konstanta, nggak ada variabel x ya kan. Nah, diturunin dia jadi 0. Oke, sehingga turunannya f aksen x itu sama dengan 3 cos x. Oke, ini min ketemu min ditambah jadi 4 sin x. Kayak gini. Ada nggak? 3 cos x tambah 4 sin x. Berarti jawabannya yang A. Soal yang kedua, turunan pertama dari fx sama dengan 2 sin 5x adalah... Oke, tadi turunan sin adalah cos ya. Ini f aksen x sama dengan 5-nya pasti ke depan kan. Dikaliin sama 2, jadinya 10 cos 5x. Wah, ini gampang banget ya. 10 cos 5x berarti jawabannya yang C. Soal yang ketiga, turunan pertama dari fungsi f dengan rumus fungsi fx sama dengan x kuadrat kali cos 2x adalah... Bentuknya perkalian ya. Oke, balik lagi ke konsepnya. Setiap y sama dengan u kali v, maka y aksennya itu jadi u aksen dikali v ditambah v aksen dikali u. Berarti dari dua fungsi ini harus ada yang dimisalin, mana u, mana v. Oke, saya anggap di sini u-nya adalah x kuadrat gitu ya, sedangkan si v-nya
itu adalah cos 2x. Oke, nah ini masing-masing diturunin. Di sini U aksen itu jadinya apa? Turunan dari x kuadrat itu adalah 2x. Turunan dari cos 2x berarti V aksen sama dengan turunan cos itu kan min sin, terus 2-nya pindah ke depan berarti minus 2 sin 2x. Oke, sekarang kita masukin berarti F aksen x itu sama dengan U aksen dikali V, berarti sini 2x dikali cos 2x gitu ya, ditambah V aksen dikali U. Berarti di sini minus 2 sin 2x, oke, dikali x kuadrat. Berarti ini tetap 2x cos 2x gitu ya, plus ketemu min jadinya min ya, dikurang 2. Nah, x kuadratnya taruh di depan aja karena ini perkalian, 2x kuadrat dikali sin 2x kayak gini. Berarti jawabannya yang E. Soal yang keempat, jika fx sama dengan sin x tambah cos x per cos x dan sin x tidak sama dengan 0, maka f aksen P sama dengan... Langkah pertama kita harus cari turunan fungsinya dulu ya. Nah, ini kan bentuknya pembagian sesuai dengan tekniknya y aksen setiap ada y itu sama dengan u per v gitu ya, maka y aksen itu tadi sama dengan u aksen kali v dikurang v aksen u gitu ya, per v kuadrat. Nanti kalau udah ketemu turunannya baru dimasukin x-nya itu sama dengan p gitu ya. Nah, sebagai u-nya itu berarti sin x ditambah cos x gitu ya. Dan u aksen turunannya ini masing-masing diturunin, berarti turunan sin itu adalah cos x, turunan cos itu min sin, berarti dikurang sin x. Nah, ini untuk turunannya. Sedangkan si v-nya adalah cos x gitu ya. Nah, v aksen turunan cos itu adalah minus sin x. Oke, kita bikin ya fungsinya. Berarti f aksen x sama dengan u aksen kali v. Ini kali sini, berarti saya kurungin ya. Cos x dikurang sin x itu dikali cos x, oke, dikurang v aksen, berarti ketemu minus sin x dikali u. U-nya adalah sin x ditambah cos x, tutup kurung, per v kuadrat. V-nya adalah cos x, berarti cos kuadrat x. Oke, ini disederhanain. Ini kali satu-satu berarti cos kali cos, jadinya cos kuadrat x. Sin kali cos berarti jadinya sin x cos x gitu ya. Min kali min plus, terus sin kali sin berarti sin kuadrat x. Sin dikali cos berarti ditambah sin x cos x gitu ya, per cos kuadrat x. Nah, di sini ada yang sama tapi tandanya beda. Ada sin x cos x, di sini minus, di sini sin x cos x tapi positif, berarti di sini saling menghilangkan ya. Nah, ada sin kuadrat ditambah cos kuadrat, identitasnya itu berarti 1. Itu kan? Jadi f aksen x itu sama dengan 1 per cos kuadrat x. Nah, tinggal dimasukin nih x-nya, itu tadi pi gitu ya. Berarti f aksen pi itu sama dengan 1 per cos kuadrat pi gitu. Cos pi, cos 180 itu minus 1, berarti 1 per min 1 tapi dikuadratin. Sama aja 1 per 1, yaitu 1. Berarti jawabannya yang D. Soal yang kelima, turunan pertama dari fungsi fx sama dengan cos pangkat 3 2x adalah, ini berarti bentuknya fungsi berpangkat ya. Jadi setiap y sama dengan u pangkat n gitu kan, turunannya atau y aksennya adalah u aksen dikali n dikali u pangkatnya kurangin 1 gitu kan. Nah, di sini berarti fungsi u-nya itu adalah cos 2x. Dengan pangkatnya 3, berarti n-nya sama dengan 3 gitu ya. Nah, turunannya, u aksennya, turunan cos itu kan min sin, 2-nya ke depan, berarti minus 2 sin 2x gitu ya. Nah, tinggal turunannya berarti f aksen x sama dengan, pertama ada
U aksennya dulu, berarti ada minus 2 sin 2x gitu ya, dikali n-nya, pangkatnya itu dikali 3, terus dikali lagi fungsinya. U itu tadi adalah cos 2x gitu ya. Terus dipangkatin, pangkatnya harus dikurang 1. Tadinya 3 dikurang 1 jadi 2. Oke. Nah, yang boleh dikali tuh yang mana? Ini nih. 3 dikali sama minus 2. Jadinya minus 6 gitu. Sin 2x terus cos kuadrat 2x kayak gini. Oke, jadi kayak gini tuh sebenarnya udah boleh kan jawabannya, tapi kalau dicocokin tuh nggak ada kan di pilihannya. Artinya di sini dibutuhkan pengetahuan identitas kita gitu ya. Ini mau saya pecah jadi minus 6 dikali sin 2x gitu ya. Terus cos kuadrat itu kan berarti cos 2x nya ada 2. Cos 2x dikali cos 2x gitu ya. Nah, ada identitas yaitu 2 sin x cos x. Ingat nggak? 2 sin x cos x. Ini salah. Oke, 2 sin x cos x itu jadinya adalah sin 2x. Nah, ini berarti bisa dipisah nih. Nah, mereka. Oke ya. Minus 6 itu tadi adalah minus 3 dikali 2 sin 2x cos 2x. Lalu dikali lagi sama cos 2x. Oke, nah ini itu mengacu ke identitas yang tadi. Oke, kalau 2 sin x cos x jadinya sin 2x, maka kalau di sininya fungsinya 2x, itu jadi minus 3 sin 4x. Ya kan, 2 kalinya kan. Kalau di sininya x, ininya jadi 2x. Lalu dikali lagi sama cos 2x. Nah, kayak gini ada nggak nih? Minus 3 sin 4x cos 2x. Yang ini ya. Cuma tukeran posisi aja, cos 2x nya duluan. Ini boleh aja ditulis minus 3 cos 2x sin 4x. Oke, berarti jawabannya yang D. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.